Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Apoteker Diani Astuti M.Pharm, selaku dosen pengampu mata kuliah imunologi dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan materi mengenai eosinofil dan trombosit. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lisnawati yang bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Adapun anggota saya yaitu ada Adela Marsyanti, Aulia Azizah, Devi Maharani, Intan Aulia Pratiwi, Nihal Syahifah, Widya Arahmah, dan Wiwit Meilani Putri. Adapun pokok bahasan dari kelompok kami yaitu ada sel eosinofil, proses pembentukan, ikatan-ikatan molekul, sel trombosit, fungsi sel trombosit, proses pembentukannya, dan struktur selnya. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kita mulai presentasinya. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Adela. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel eosinofil. Sel eosinofil adalah sel leukosit polimorfonuklear dengan ukuran 1217 mikrometer dengan nukleus yang pada umumnya berlobus ganda. Sitoplasma sel eosinofil mengandung granula yang tampak berwarna orange merah pada sediaan apus darah tepi. Sel eosinofil dihasilkan oleh sumsum tulang. Ketika telah matang, sel eosinofil akan memasuki darah dan ikut sirkulasi. Sel eosinofil kemudian memasuki jaringan yang membutuhkan, terutama pada daerah-daerah yang berbatasan dengan dunia luar seperti saluran nafas dan saluran pencernaan. Sel eosinofil mampu mengenali dan menangkap antigen secara langsung. Sebagai garda terdepan dalam melawan cacing, sangat dimungkinkan bahwa selain mengeluarkan isi granula, sel eosinofil juga mengenali dan memfagositosis debris dari cacing. Selain menangkap antigen dengan cara langsung, sel eosinofil juga bisa menangkap antigen yang telah diopsonisasi oleh antibodi. Hal ini bisa terjadi karena pada permukaan membran sel eosinofil mengekspresikan reseptor untuk IgG, FcYR, dan IgE atau FcER. Terima kasih kepada Adela yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Aulia Azizah. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu sel eosinofil tidak hanya mengenali, memfagositosis, dan menyajikan antigen saja. Akan tetapi, sel eosinofil mampu bermigrasi ke organ limfoid setelah diprovokasi oleh antigen. Sel eosinofil yang bermigrasi ke dalam organ limfoid akan menempati zona T parakortek. Di zona ini, sel eosinofil akan berinteraksi langsung dengan sel limfosit T atau sel T. Antigen yang disajikan melalui molekul MHC akan berikatan dengan reseptor sel T atau TCR atau T cell receptor. CD40 yang berada di membran sel eosinofil L akan berikatan dengan CD40L yang terletak di membran sel T. Sementara itu, CD28 yang berada di membran sel T akan berikatan dengan CD80 yang terletak di membran sel eosinofil. Terima kasih kepada Aulia yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Devi Maharani. Kepadanya dipersilakan. Proses pembentukan. Pembentukan eosinofil terjadi di sumsum tulang yang merupakan tempat terjadinya hematopoiesis. Eosinofil memiliki kemampuan melakukan fagositosis dan eliminasi bakteri dan mikroorganisme. Eosinofil menghasilkan dua mediator lipid yang terlibat dalam penyakit alergi, yaitu leukotrin C4 dan platelet activating factor atau PAF.
Mediator tersebut menyebabkan kontraksi otot polos saluran napas, meningkatkan produksi mukus, meningkatkan permeabilitas vaskular, dan membantu infiltrasi eosinofil. Eosinofil diyakini memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan limfosit dan sel imun serta kemampuan berperan sebagai antigen presenting cell atau APC. Selanjutnya yaitu ikatan molekul. Ikatan-ikatan molekul yang berada di membran sel eosinofil dengan ligannya yang berada di membran sel T akan mempengaruhi sel T untuk berdiferensiasi dan berproliferasi. Selain terjadi karena kontak antara sel T dengan sel eosinofil, proses ini juga dibantu oleh sitokin yang dikeluarkan oleh sel eosinofil, seperti tumor necrotizing faktor A atau TNFA, interferon Y atau IFNY, IL-2, IL-4, IL-12, dan IL-25. Jenis interleukin yang terbentuk berpengaruh terhadap arah diferensiasi sel T. Terima kasih kepada Devi Maharani yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Intan Aulia Pratiwi. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu trombosit. Trombosit merupakan hasil fragmentasi sitoplasma megakariosit yang terbentuk di sumsum tulang. Regulator utama produksi trombosit adalah hormon trombopoietin atau TPO yang disintesis di hati dan ginjal. Trombosit berperan penting dalam sistem hemostatis untuk menghentikan perdarahan dari pembuluh darah yang terluka. Adanya abnormalitas pada vaskular, trombosit, koagulasi, dan fibrinolisis akan mengganggu sistem hemostatis pada sistem vaskuler yang dapat mengakibatkan terjadinya perdarahan abnormal. Trombosit beredar dalam darah dan terlibat dalam hemostatis, yang menyebabkan pembentukan bekuan darah. Jika jumlah trombosit terlalu rendah, perdarahan yang berlebihan dapat terjadi. Namun, jika jumlah trombosit terlalu tinggi, dapat menyebabkan trombosis yang dapat menghambat pembuluh darah dan mengakibatkan kejadian seperti stroke, infark miokard, emboli paru, atau penyumbatan pembuluh darah ke bagian lain dari tubuh, seperti ekstremitas dari lengan atau Selanjutnya, terdapat fungsi utama trombosit, yaitu melindungi pembuluh darah terhadap kerusakan endotel akibat trauma-trauma kecil yang terjadi sehari-hari dan mengawali penyembuhan luka pada dinding pembuluh darah dengan membentuk sumbatan dengan jalan adhesi atau perlekatan trombosit pada jaringan subendotel pada pembuluh darah yang luka, dan agregasi atau perlekatan antar sel trombosit. Terima kasih kepada Intan yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Widya Arahma Saputri. Kepadanya dipersilakan. Proses pembentukan. Trombosit terbentuk dari megakariosit di sumsum tulang. Megakariosit merupakan sel yang sangat besar dalam susunan hematopoietik dalam sumsum tulang belakang yang kemudian memecah menjadi trombosit atau keping-keping darah. Trombosit dihasilkan dengan cara fragmentasi atau melepaskan diri dari perifer sitoplasma megakariosit akibat stimulus trombopoietin. Megakariosit berasal dari megakarioblast yang merupakan hasil diferensiasi dari sel induk hematopoietik prekursor mieloid paling awal yang membentuk megakariosit. Terima kasih kepada Widya yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Nihal Syaifah. Kepadanya dipersilakan.
Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu mengenai struktur. Struktur trombosit memiliki zona luar yang jernih dan zona dalam yang berisi organel-organel sitoplasmik. Berdasarkan fungsinya, trombosit dibagi menjadi 4 zona yang mempunyai fungsinya masing-masing. 4 zona itu antara lain yang pertama, zona perifer berfungsi untuk adesi dan agregasi. Yang kedua, zona Solgel untuk menunjang struktur serta mekanisme kontraksi. Yang ketiga, zona organel untuk pengeluaran isi trombosit. Dan yang keempat, zona membran yang keluar dari isi granula ketika pelepasan. Terima kasih kepada Nihal Syaifah yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Wiwit Milani Putri. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Setelah dilakukan presentasi, dapat disimpulkan bahwa sel eosinofil dan trombosit merupakan dua jenis sel darah yang penting, memiliki peran dalam sistem kekebalan tubuh dan hemostasis. Sel eosinofil memiliki peran dalam infeksi parasit, mengenali antigen dan berinteraksi dengan sel T, serta diproduksi di sumsum tulang. Trombosit juga terbentuk di sumsum tulang yang membantu hemostasis dengan membentuk bekuan darah untuk menghentikan perdarahan. Proses pembentukan keduanya terjadi di sumsum tulang dan keduanya memiliki struktur yang unik yang mendukung fungsi mereka masing-masing. Keduanya juga berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh, namun ketidakseimbangan dapat menyebabkan kondisi patologis. Demikian presentasi kelompok 1 mengenai sel eosinofil dan trombosit. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Cukup sekian. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.